Pemirsa masih di Creative Money dan saya masih ditemani oleh Lola Amaria, pemilik dari Lola's Cooking. Mbak Lola, dari resep-resep nasi cimit yang tadi Mbak Lola udah kasih kan macam-macam tuh. Inspirasinya tuh dari mana Mbak Lola? Apakah dari ide-ide Mbak Lola sendiri atau googling kah? Gimana Mbak Lola? Oke, saya mencari rasa yang bisa diterima semua kalangan gitu. Dan nasi daun jeruk ini kan juga rasanya khas. Jadi kayaknya semua masyarakat Indonesia atau sekitar yang tinggal di Indonesia itu bisa keterima lah dengan rasanya. Terus untuk lauk pauknya saya menggunakan rempah-rempah yang juga asal Indonesia gitu, kecombrang, ketumbar, kemudian ya cumi hitam juga itu kan Indonesia banget gitu. Dan saya sih sebenarnya mengolah karena sesuatu yang memang tidak umum ya. Paru ketumbar itu juga jarang yang jual, ayam kecombrang itu juga jarang yang jual. Jadi saya biar orang-orang itu tertarik dan begitu pesan sekali suka, kemudian kasih tahu teman-temannya. Ya, mungkin bagi fansnya Mbak Lola yang penasaran sebenarnya Mbak Lola tuh bisa masak nggak sih? Lalu Mbak Lola belajar masaknya tuh dari kursus memasak atau otodidak aja Mbak Lola? Saya bukan jago ya, tapi saya bisa. Saya bisa memasak, tapi lebih tepatnya lebih suka memadu padan gitu. Karena Indonesia tuh kaya banget akan rempah-rempah. Nah, rempah-rempah itu kalau dicampur ke bahan makanan itu rasanya luar biasa enak. Misalnya bawang merah dengan ketumbar itu pasti enak. Kunyit dengan apa gitu pasti enak. Jadi saya memang pecinta rempah. Jadi masakan-masakan yang saya buat itu pasti kaya akan rempah, dan saya selalu berinovasi untuk menghasilkan satu jenis masakan yang unik tapi rempahnya asal Indonesia gitu. Berasa Indonesia banget ya. Baik. Iya. Dalam keseharian menjalankan bisnis nasi cimit ini, Mbak Lola masih aktif di dapur atau ada karyawan sekarang? Saya masih aktif di dapur, walaupun saya punya kesibukan lain. Saya ada 3 karyawan, yang satu admin untuk memegang nomor admin yang kalau ada pesanan, pengiriman dan lain-lain. Kemudian ada 2 koki, 2 chef yang membantu untuk kalau pesanannya banyak gitu. Jadi kalau sehari bisa di atas 20 sampai 30 itu udah pasti kewalahan kan, karena pesanannya beda-beda. Misalnya 10-nya ayam kecombrang, 10-nya cumi hitam, yang lainnya variannya beda gitu. Dan saya pasti dibantu karena mereka belanja ke pasar untuk bahan-bahan karena harus dimasak hari itu juga, dikirim hari itu juga, jadi fresh. Dan saya standby di dapur. Kadang saya ikut masak, kadang mereka masak, tapi quality control ada di saya, kemudian packaging dan lain-lain juga saya ikutan, supaya terkirim dengan kontrol yang baik gitu. Jadi si pelanggan-pelanggan nasi cimit ini senang gitu, bahwa makanannya masih fresh, masih anget, dan memang bukan makanan kemarin yang dihangatkan. Baik. Lalu untuk pemasarannya nasi cimit ini strategi marketingnya gimana Mbak Lola? Apakah full lewat media sosial atau ada trik-trik lain Mbak Lola? So far sih saya masih meraba-raba gitu, dan sejauh ini masih melalui media sosial. Jadi masih word of mouth. Saya ke teman-teman dekat dulu, kemudian kolega-kolega, klien-klien. Jika mereka suka, mereka akan pesan-pesan lagi gitu. Tapi saya juga harus memikirkan bisnis plan-nya ke depan. Misalnya mencari distributor kah atau gimana, atau menaruh nasi cimit ini di kantin kantor, atau ya kita belum tahu. Tapi sejauh ini karena masih baru 1 bulan, masih melalui media sosial. Sejauh ini yang beli nasi cimit ini sekitar Jakarta aja atau udah mulai keluar kota Mbak Lola? Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, karena Jabodetabek. Soalnya kan ini makanan fresh ya Mbak, jadi nggak bisa hari ini kemudian besok sampai gitu. Hari ini dikirim, besok sampai, itu nggak bisa. Jadi memang hanya sekitar Jakarta dan sekitarnya. Sebenarnya kepuasan apa sih yang Mbak Lola cari melalui bisnis kuliner ini? Kan tadi Mbak Lola udah bilang kalau sebenarnya ya jualnya juga rata-rata 20.000 nggak apa-apa, yang penting banyak menjangkau pasar gitu ya. Kepuasan apa sih yang Mbak Lola cari dari bisnis ini? Yang pertama, saya punya kesibukan. Karena
sibuk sibuk itu buat saya penting, berkegiatan itu buat saya penting, dan memasak itu salah satu terapi yang saya suka. Selain hasilnya positif, bisa membahagiakan banyak orang, juga mendapatkan keuntungan. Artinya apa ya, bisa menolong sesama dari tangan saya gitu, yang memang semuanya saya kerjakan dari tangan saya gitu. Lalu sejauh ini kan baru jalanin sebulan 2 bulan ya Mbak Lola kira-kira. Tantangan apa sih yang Mbak Lola rasakan so far? Seneng aja, seneng karena begitu mereka makan, mereka beli, mereka makan, kemudian mereka komen, kirim ke saya gitu, dan itu satu hal yang apa ya, membuat saya senang, dan akhirnya saya bisa repost lagi, dan dari situ mereka bilang ke teman-temannya, atau mereka lihat postingan saya, dan mereka akhirnya yang belum mencoba akhirnya tertarik, dan bahkan orang-orang yang nggak saya kenal sekalipun akhirnya ikut memesan gitu, dan dalam porsi yang tidak sedikit. Kan kalau misalnya keluarga, teman-teman dekat, ya itu dulu memang awalnya, tapi lama-lama sudah merambah ke orang-orang yang memang bukan lingkungan saya atau di luar dari teman-teman saya gitu. Jadi senang karena mereka puas, mereka merekomendasikan nasi cimit ini ke teman-temannya, ke sekitarnya gitu, dan itu buat saya marketing yang luar biasa, karena dengan tidak membayar itu marketing gitu. Itu apa ya, strategi yang tidak pernah dipikirkan, tapi rasa gitu ya? yang nggak bohong gitu. Iya, berarti kualitas berbicara. Oke, kita break lagi. Pemirsa, kita akan mencari tahu bagaimana visi bisnis kuliner Lola Amaria untuk kedepannya. Sesaat lagi di Creative Money.